warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai dampak COVID-19 atau coronavirus terhadap perbankan, terutama terhadap keuntungan yang akan diambil oleh perbankan. Nah, baru-baru ini dunia telah dihebohkan dengan adanya coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Nah, virus ini konon katanya itu berasal dari Wuhan City, Hubei, Tiongkok, Cina pada Desember 2019 lalu. Namun, saat ini virus itu telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. COVID-19 atau coronavirus ini juga telah meresahkan banyak masyarakat di seluruh dunia, karena virus ini tergolong virus yang baru dan tidak ada obat maupun vaksin yang mampu untuk menyembuhkan orang yang terkena virus corona atau COVID-19 ini. Nah, selain itu, imbas atau dampak dari adanya coronavirus atau virus corona ini juga telah menyebar ke berbagai sektor. Sektor-sektor tersebut antara lain yang paling utama itu yang terkena imbasnya adalah sektor kesehatan, karena sektor kesehatan ini merupakan garda terdepan yang harus melawan ataupun mengobati pasien yang terkena virus corona atau COVID-19 ini. Nah, pada sektor kesehatan ini juga banyak para dokter maupun perawat yang gugur dalam menjalankan tugasnya untuk mengobati pasien yang terkena coronavirus. Sektor selanjutnya adalah sektor pariwisata, karena pada sektor ini banyak negara-negara yang melakukan pembatasan guna untuk mencegah penyebaran adanya coronavirus atau COVID-19 ini. Yang ketiga adalah sektor transportasi, karena banyak masyarakat yang berdiam diri di rumah untuk mencegah adanya COVID-19 ini. Dan bagi masyarakat yang berpergian, itu juga enggan menggunakan transportasi umum karena mereka takut terkena coronavirus atau virus corona. Dan juga banyak penerbangan yang pilot sehingga mengakibatkan banyak tenaga kerja ataupun karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya. Nah, yang keempat itu ada sektor pendidikan. Nah, pada sektor ini banyak sekolahan maupun kampus yang meliburkan para siswanya, sehingga proses belajar mengajar itu kurang maksimal. Nah, selain itu para murid juga banyak yang menyalahgunakan libur itu. Mereka malah banyak bermain-main seharian di luar rumah dan tidak belajar. Banyak sektor tersebut, COVID-19 itu ternyata juga telah menyebabkan perekonomian di dunia itu mengalami dampak atau imbasnya, termasuk juga di Indonesia. Dampak yang terlihat pada perekonomian di Indonesia antara lain itu COVID-19 atau coronavirus itu juga berdampak pada kegiatan ekspor-impor, karena hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut dari coronavirus ini. Di negara Indonesia ini juga diindikasikan akan mengalami krisis moneter yang lebih parah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2008. Nah, selain itu nilai rupiah juga mengalami kelemahan atau anjlok dari adanya coronavirus ini. Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI yaitu Peri Warjio. Itu menyampaikan berkurangnya aliran masuk modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Itu memang telah memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah yang melemah sejak pertengahan 2020. Sehingga pada 18 Maret 2020 rupiah secara merata itu menurun 5,18% jika dibandingkan dengan rata level pada 2020. Dengan perkembangan rupiah saat ini, jika dibandingkan pada level akhir 2019 lalu itu terdepresiasi sekitar 8,77%, sehingga dengan pelemahan mata uang itu negara berkembang lainnya juga akan melemah. Selain itu, menurut beliau
itu Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya dan bekerja sama dengan mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilitas di pasar domestik Deliverable Forward atau DNDF, pasar spot, dan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder, yang hingga saat ini sudah sebesar 163 triliun rupiah. Nah, selain dari semua sektor tersebut, ternyata di sektor perbankan ini juga terkena imbas atau dampak dari adanya coronavirus atau virus corona. Seperti yang terlihat pada bulan April ini, nasabah atau debitur itu mulai meminta restrukturasi pinjaman mereka karena mereka sudah tidak punya pemasukan yang akan digunakan untuk membayar utang. Karena adanya berbagai macam alasan ini, akhirnya bank akan mempertimbangkan hal tersebut. Karena ketika pemerintah itu mengeluarkan berbagai kebijakan untuk restrukturasi pinjaman kredit atau pinjaman yang lainnya, banyak masyarakat yang salah paham terhadap hal tersebut. Mereka itu menganggapnya bahwa semua orang yang memiliki pinjaman di bank itu boleh melakukan restrukturasi, tetapi sebenarnya harus ada syarat-syarat tertentu yang dijalankan, yakni syarat bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari COVID-19 atau coronavirus ini. Adanya banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya coronavirus atau COVID-19 ini, Bank Indonesia akhirnya membuat langkah antisipasi untuk mengatasi dampak coronavirus atau COVID-19 ini yang telah disesuaikan dengan mandat Perpu nomor 1 tahun 2000. Mandat tersebut mengenai bauran kebijakan stabilitas sistem keuangan dan juga kebijakan moneter yang telah ditempuh oleh BI dalam mitigasi dampak COVID-19 atau coronavirus ini. Yang pertama yaitu dengan menurunkan giro wajib minimum atau GWM falas dari bank konvensional dari semula 8% menjadi 4%. Kemudian yang kedua adalah memperpanjang tenor repo, surat berharga negara atau SBN, dan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah di perbankan. Itu sudah mulai berlaku sejak 20 Maret 2020. Yang ketiga adalah meningkatkan intensitas triple investment di pasar spot DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder. Yang keempat adalah menambah frekuensi lelang FX swap menjadi hari pemasukan kecukupan likuiditas yang telah berlaku sejak 19 Maret 2020. Yang kelima adalah memperluas jenis underlying transaksi di NDF. Itu sudah berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020. Ada bauran kebijakan sistem pembayaran yang telah ditempuh oleh BI dalam mitigasi dampak COVID-19 atau coronavirus ini. Yang pertama adalah menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan alat pembayaran non-tunai dalam bertransaksi setiap hari, seperti penggunaan internet banking, mobile banking, uang elektronik, QR code, dan alat pembayaran lainnya. Yang kedua adalah mendukung akselerasi penyaluran dana non-tunai program pemerintahan, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program Kartu Pelajar, dan program yang lainnya. Yang ketiga adalah memperpendek jadwal kegiatan operasional dan layanan publik seperti BIRTGS, SKNBI, BIETP, layanan operasional kas, transaksi operasional moneter, dan falas yang sudah berlaku sejak 30 Maret sampai 29 Mei 2020 nanti. Yang keempat adalah memperpanjang masa laku Merchant Discount Rate atau MDR QRIS menjadi 0% khusus untuk merchant dengan kategori usaha mikro atau UMI berlaku sejak 1 April hingga 30 September 2020 nanti. Yang kelima adalah menurunkan biaya sistem clearing operasional nasional Bank Indonesia atau SKNBI, seperti perbankan ke BI yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan menjadi maksimum
Rp3.500 dengan maksimum Rp2.900 berlaku hingga 31 Desember 2020 nanti. Yang keenam adalah memastikan kehigienisan dan ketersediaan uang di kalangan masyarakat. Menurut saya, keuntungan yang akan diperoleh dari sektor perbankan ini adalah melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Seperti pada saat ini kebijakan yang diambil ke depan oleh Bank Indonesia adalah dengan membeli surat utang negara atau SBN atau surat utang negara syariah yang berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk surat utang negara yang diterbitkan dengan tujuan sebagai langkah antisipasi dari adanya COVID-19 atau coronavirus ini. Yang kedua adalah pada solvabilitas dan likuiditas perbankan. BI akan memperpanjang pinjaman likuiditas khusus atau PLK pada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pembelian LPJPKS yang dipinjam oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. Yang ketiga adalah pada akses pendanaan korporasi atau korporasi swasta, seperti memberikan akses pendanaan kepada korporasi atau korporasi swasta dengan cara repo, surat utang negara, atau surat berharga syariah negara yang dimiliki korporasi atau korporasi swasta tersebut melalui perbankan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai dampak COVID-19 atau coronavirus ini terhadap perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.